Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Istilah silabus dapat digunakan sebagai suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjelasan lebih lanjut tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta uraian materi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus di dalam KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, tahun 2006, halaman 14, silabus ialah rencana pembelajaran dalam suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang silabus di dalam kurikulum 2013. Menurut Persatuan Menteri Nomor 54 Tahun 2014, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip pengembangan silabus. Ada 8 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang terdapat dalam silabus harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, spiritual dari peserta didik. Yang ketiga ada sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber pembelajaran, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik itu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan pengembangan silabus KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, ada identitas silabus. Pada komponen identitas ini ada nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua, ada standar kompetensi. Pada komponen ini, yang perlu dikaji adalah standar kompetensi mata pelajaran yang bersangkutan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, ada keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang ketiga, ada kompetensi dasar. Pada komponen kompetensi dasar yang perlu dikaji adalah kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran dan antar mata pelajaran. Yang keempat, ada materi pokok atau pembelajaran. Pada komponen materi pokok atau pembelajaran yang dilakukan adalah mengidentifikasi materi pokok dengan mempertimbangkan yang pertama, tingkat perkembangan fisik, intelektual,
emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, ada kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang ketiga, ada struktur keilmuan. Yang keempat, ada kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kelima, ada kegiatan pembelajaran. Pada komponen kegiatan pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar dengan memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Yang ketiga, ada rumusannya mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik. Yang keenam, ada indikator. Pada komponen indikator yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, indikator merupakan pembelajaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan, dan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dikembang. Yang kedua, ada indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang keempat, ada rumusan indikator menggunakan rumusan kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Yang terakhir, ada indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang ketujuh, ada penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, menggunakan portofolio, penilaian diri, dan lain-lain. Jenis penilaian yang dipilih tergantung pada rumusan indikatornya. Yang ke-8, ada alokasi waktu. Pada komponen alokasi waktu, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang terakhir, ada alokasi yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar itu. Dan komponen yang terakhir, yang ke-9 itu ada sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Aulia akan menjelaskan tentang komponen dan pengembangan silabus kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran, lebih dikhususkan untuk SMP sederajat dan SMA sederajat, karena untuk SD menggunakan tema. Yang kedua, ada identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan kelas. Yang ketiga, ada kompetensi inti, yaitu deskripsi secara kategorial, meliputi kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai oleh peserta didik, kelas, dan mata pelajaran. Yang keempat, ada kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan suatu mata pelajaran. Yang kelima, ada tema khusus untuk SD sederajat dan tidak terdapat pada jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, ada materi pokok berisi fakta, konsep, prinsip, serta prosedur yang terkait dan sesuai, kemudian dituliskan melalui wujud butir-butir sehingga bersesuaian dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, ada pembelajaran, merupakan suatu rangkaian aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik serta peserta didik, sehingga melaluinya akan tercapai kompetensi yang diharapkan.
Yang kedelapan, ada penilaian adalah proses dari tahap pengumpulan hingga pengolahan beragam informasi agar dapat ditentukan bagaimana pencapaian hasil belajar siswa. Yang kesembilan, ada alokasi waktu, di mana waktu yang dialokasikan harus sesuai dengan total jam pelajaran dalam struktur kurikulum 2013 sekolah yang bersangkutan selama rentang waktu 1 semester atau 1 tahun. Yang terakhir, atau ke-10, ada sumber belajar di mana implementasi kurikulum 2013 dapat bervariasi, misalnya dalam bentuk buku, media cetak, dan media elektronik atau multimedia atau alam sekitar, serta sumber-sumber belajar lain yang relevan.